Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, everybody, welcome back to our channel, MRM Official, and welcome back to me, Mr. M. Well, today we will learn how to maximize our vocabulary. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih cara memaksimalkan vocabulary kita ya. Karena apa? Vocabulary itu sangat penting loh untuk melangsungkan pembicaraan kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share to your friends. To make us proficient in English, there are three components that must be mastered. Tiga komponen yang harus dikuasai dalam bahasa Inggris agar pembicaraan kita itu lebih cakap. Apa aja sih? Apakah teman-teman ada yang mengetahui? Oke, di sini Mister akan memberitahukan ya. Yang pertama itu ada grammar. Grammar adalah tata bahasa ya. Apabila teman-teman ingin berbicara bahasa Inggris menggunakan tata bahasa agar lebih rapi, mandatory for you to learn this lesson ya. Wajib buat teman-teman itu untuk mempelajari pelajaran ini. Ya, oke, itu ada yang pertama, grammar. Yang kedua, pronunciation. Pronunciation itu apa sih? Pronunciation adalah cara berbicara menggunakan bahasa Inggris agar teman-teman berbicaranya itu like a stranger, kayak bule gitu ta. Maka wajib buat teman-teman untuk mempelajari pronunciation. Number 3, komponen yang ketiga adalah vocabulary. Yaitu kosakata. Teman-teman apabila ingin berbicara bahasa Inggris, tentunya wajib buat teman-teman menghafal vocabulary. Okay, at this time, what do you think? And time they choose which one is the most important among these three. Pilih salah satu mana yang paling penting menurut teman-teman. Oke, good try. Yaitu vocabulary. But there are so many who have difficulty memorizing vocabulary, right? Tapi masih banyak di antara kita yang masih kesulitan dalam menghafal kosakata in English. Ya, kita sadar kosakata adalah komponen terpenting dalam bahasa Inggris. Karena apa? Bagaimana kita bisa melangsungkan pembicaraan apabila kita tidak mengetahui vocabulary atau kosakata yang perlu kita bicarakan. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul lah. Benar kan? Masih banyak juga kan yang kesulitan. Ya, saya tahu. Cause aku juga pernah merasakannya. Oke teman-teman, take it easy, oke? Take it easy. Santai saja. Cause I have several ways to increase vocabulary in English. Di sini Mister mempunyai beberapa cara untuk meningkatkan kosakata in English. The number 1, understand how to learn. Pahami cara belajar. Oke, cara mudahnya teman-teman kembali ke masa lalu ya. Kembali ke masa lalu. Bagaimana ibu kita memberikan suatu arahan, memberikan suatu pelajaran agar kita bisa ngobrol. Contohnya, adek mau makan? Mau makan? Oh iya, mau makan. Mau apa lagi? Nah, seperti itu ya contohnya ya. Sorry ya, karena saya belum punya anak. Nah, seperti itu. Jadi, contohnya ketika kita masih kecil, pasti ngobrol itu seenaknya. Apa aja diobrolin. Karena apa? Kita itu mempunyai suatu emosional tinggi untuk mencapai goals. Untuk mencapai tujuannya. Apa tujuannya? Yaitu bisa ngobrol. Nah, bahasa Inggris pun seperti itu. Teman-teman, apabila sedang mempelajari suatu bahasa,
langsung ngobrol, langsung praktis. Jangan takut. Ya mungkin teman-teman takut karena gurunya, takut karena teman-temannya. Contohnya, takutnya karena apa? Ketika kita ngobrol menggunakan bahasa Inggris, biasanya ya, teman-teman kita yang lebih pintar atau teman-teman kita yang lebih paham dalam segi grammar atau pronunciation ngobrol, "Hey bro, your pronounce is bad." Jangan didengar. Atau yang ahli grammar, "Hey bro, grammarmu loh, aduh, kacau. Belajar lagi. Nah, please, buat teman-teman yang baru belajar, yang penting ngobrol. Jangan didengerin teman-teman seperti itu ya. Oke, nanti juga teman-teman bisa mempelajari hal itu di lain waktu. Ketika teman-teman mempunyai kesempatan. Ya. Terusnya lagi, bagi teman-teman yang sudah bisa pronunciation dengan baik ataupun grammar dengan baik, please kasih tahu teman-teman kita yang baru belajar itu secara perlahan. Jangan langsung ya. Karena apa? Itu bisa menyebabkan mental mereka down. Oke, baik teman-teman. Di sini juga ada beberapa skills yang harus kita kuasai. Yang pertama yaitu listening skills, yaitu keterampilan dalam mendengar. Yang kedua, reading skills, keterampilan dalam membaca. Contohnya membaca buku jago speaking, active speaking, ya. Seperti itu. Atau buku-buku bahasa Inggris yang lainnya. Terusnya lagi, ada skill apa lagi? Yaitu speaking skills atau keterampilan dalam berbicara. And then the last, yaitu writing skill atau keterampilan dalam menulis. Di sini yang 4 terbagi lagi menjadi 2, teman-teman. Deceptive skills. Yaitu menyerap suatu informasi dari luar. Nah, deceptive skills di sini terbagi lagi menjadi 2. Deceptive skills are divided into 2, namely listening skills and then reading skills. Nah, contoh yang pertama yaitu ada listening skill. Kita mendapatkan suatu informasi dari lagu, dari film, atau dari teman kita yang sedang melakukan conversation. Nah, kita menerima, meresap suatu informasi-informasi dari luar. Terus yang kedua, reading skills, yaitu keterampilan dalam membaca ya, dalam membaca. Kita menerima suatu informasi-informasi yang ada di dalam buku. Contohnya ketika teman-teman mempelajari dari buku Inggris yang teman-teman miliki atau yang belum memiliki, boleh dibeli buku active speaking ya. Di sini banyak sekali contoh-contoh dan juga suatu hal yang memang diperlukan dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Ini bukan promo ya, tapi untuk membantu teman-teman. Nah, di sini contohnya ada speaking for tour guide. Teman-teman bisa membaca suatu hal yang memang dilakukan ketika ngobrol langsung dengan foreigner. Nah, di sana teman-teman mendapatkan suatu informasi dari luar. Oke, sekarang yang kedua ada productive skills. Nah, atau kita memproduksi semua informasi yang di luar atau informasi yang telah didapati oleh receptive skills. Contohnya, kita memproduksi dari listening, kita memproduksi dari reading, seperti itu. Diproduksinya oleh productive skills. Nah, di sini terbagi lagi. Isinya ada berapa? Ada 2 juga. Productive skills are divided into 2. Namely, speaking skills and then writing skills. Oke. Yang pertama, speaking skills. Dalam berbicara. Ketika kita mendengarkan suatu informasi dari pendengaran, baik dari music, dari film, dari teman-teman kita yang sedang melangsungkan conversation, kita bisa copy omongan-omongan tersebut. Kita bisa copy semua pembelajaran yang telah kita dapat dari listening. Ataupun dari reading. Seperti itu. Nah, setelah kita merealisasikannya dalam obrolan, kita bisa langsung tulis dalam buku kosong. Dan hal ini yang biasanya sering
Mister lakukan ketika pertama belajar bahasa Inggris. The last is practice. Dan yang terakhir adalah practice. So, basically, it's useless for you to improve your vocabulary and some expression in English, but you never dare to try to practice with other. The most important thing in English is repetition and practice. Jadi, pada dasarnya, percuma teman-teman terus meningkatkan vocabulary, terus meningkatkan kosakata dalam bahasa Inggris. Menambahkan beberapa ekspresi, beberapa expression yang biasanya digunakan oleh para bule, yang biasanya digunakan dalam sebuah lagu, yang biasanya digunakan di film-film. But you never dare to try to speak English with other. Tapi teman-teman belum pernah berani, tidak memberanikan diri untuk mencoba berbicara bahasa Inggris dengan orang lain. Therefore, necessary for you to practice many times, ya. Jadi teman-teman harus terus practice. Cause the most important thing in English is repetition and practice. Karena yang terpenting dalam mempelajari bahasa Inggris adalah repetition, pengulangan, terus saja ulang. Karena terus-terusan kita tambah, tapi gak diulang, ya lupa. Tapi yang telah kita pelajari, terus kita ulang, akan menjadi kuat. Ketika kita mendapatkan suatu informasi, dan kita gabungkan dengan emosional tinggi, maka di sana akan menjadikan suatu memori yang jangka panjang. Wow, that was so great. Well everybody, apabila di sini teman-teman ada yang masih merasa kesulitan dalam menghafal vocabulary, dalam pronunciation, dalam grammar, atau untuk melangsungkan pembicaraan with foreigner, teman-teman boleh curhatkan di kolom komentar, oke? Mudah-mudahan Mister bisa membantunya. Nah, di sini jangan lupa juga teman-teman subscribe, like, comment, and share to your friends ya, untuk terus berkembang channelnya. Okay everybody, that's all for me. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.